Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sobat trainer yang berbahagia, bagaimana kabar Anda semuanya? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dan dalam kondisi prima yang luar biasa. Saya doakan Anda yang sedang mendengar audio ini mendapatkan rezeki yang berkah, ya, yang berkah berlimpah. Tidak hanya mendapatkan rezeki, tapi Anda juga bisa sedekah. Ya, minimal ya, Anda bisa sedekah semuanya 5 miliar per bulan. Amin, Allahumma amin. Baik, saya akan mulai. Ini materi dasarnya dulu. Misalkan gini, saya doain Anda jadi orang kaya semua, multi-triliuner semua, yang soleh ya. Terus saya minta ke Anda nih, Mas, saya lagi punya kebutuhan nih, tolong dong bantuin saya. Saya minta 2M aja Mas. Kira-kira dikasih gak? Anda multi-triliuner nih. Kasih lah Mas, kecil mah 2M kan gitu ya. Tapi pasti Anda nanya kan ke saya, buat apa Mas Ren? Dan saya jawab, saya udah capek hidup miskin. Saya pengen lah punya rumah yang gede. Saya pengen lah punya mobil yang banyak gede, yang bagus. Biar apa? Biar orang-orang itu kagum ngeliat saya. Biar orang-orang hormat sama saya. Capek dihina-hina orang terus, biar mereka tuh tunduk nanti sama saya Mas. Kira-kira kalau alasannya kayak gitu, dikasih apa enggak? 100% mah gak dikasih lah ya. Tapi gimana kalau saya mintanya begini, Mas, saya minta dong 50M Mas. Berat gak bagi multi-triliuner? Insya Allah enggak. Tapi nanya juga kan akhirnya, untuk apa Mas 50M? Bagi saya mah kecil, ada Mas gitu. Tapi kenapa Mas minta 50M untuk apa? Terus saya jawab, mohon diaminin ya kawan-kawan ya, saya pengen Mas punya yang namanya Kampung Tauhid Indonesia, dimana di sana orang-orang yang tinggal di sana udah mikirnya bagaimana ngasih perubahan buat banyak orang aja, bantu orang aja, dan di situ jadi think tank peradaban umat Islam di sana. Saya pengen juga Mas lunasin utang-utang banyak orang Mas. Saya pengen biayain dakwah Mas, biar jalan Mas. Saya pengen Mas ngumrohin orang-orang satu-satu.
orang-orang yang saya sayang, orang-orang yang berprestasi, ustadz-ustadz dan lain-lain. Saya pengen bikin dakwah, Mas. Saya pengen punya rumah sakit infak, Mas. Biar kalau ada yang susah pakai dana itu, Mas. Pertanyaan saya, dikasih nggak kira-kira? Kasih lah, Mas, gitu kan. Pertanyaan saya, kenapa mintanya lebih gede malah dikasih, tapi minta kecil malah nggak dikasih? Apa jawabannya? Benar. Karena yang pertama tadi niatnya buat diri sendiri, Mas. Sedangkan yang kedua niatnya buat orang lain. Itu ternyata niat itu terbagi 3. Ada niat sempit, standar, dan luas. Coba diulang. Niat sempit, standar, dan niat yang luas. Kenapa yang pertama tadi, case pertama gak dikasih? Karena niatnya sempit ya, buat dirinya sendiri. Tapi kenapa yang kedua dikasih? Karena niatnya pengen ngasih maslahat buat banyak orang, manfaat buat banyak orang. Oh, jadi gitu ya, Mas ya. Niat itu terbagi 3 ya. Niat sempit, standar, dan luas. Dan pertolongan Allah adanya di niat yang mana? Niat luas. Gampangnya gini, Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah punya langit dan bumi. Anda butuh modal bisnis, Anda nggak punya kapasitas atau apapun gitu ya untuk membesarkan bisnis Anda atau pengen menjalankan bisnis, tenang aja. Allah itu yang punya semua kan. Minta aja sama Allah. Tapi pertanyaan nanti yang dilihat sama Allah adalah hatinya. Ya Allah, saya pengen bisnis saya besar. Dilihat hatinya tuh. Kamu pengen punya bisnis besar, ternyata hanya pengen dibilang entrepreneur sukses ya. Niatnya sempit. Kamu pengen punya omset besar karena kamu udah capek aja hidup miskin ya. Niatnya sempit. Atau kamu hanya pengen jadi pebisnis saja ya. Passion kamu di sana ya. Itu niatnya standar. Tapi ketika niat kita benar, dilihat ke dalam hati kita oleh Allah, oh kamu pengen bisnis, ternyata pengen ya ngebiayain kendaraan dakwah ini biar jalan. Itu luas. Oh kamu pengen punya omset besar nih, pengen lunasin utang banyak orang ya. Kamu ambil sebagian dan sebagian besarnya kamu kasih pada banyak orang. Oke, baik, tak kasih yang banyak malah. Gitu kan. Jadi itulah niat yang luas. Gampang Allah kok ngerubah hidup kita hari ini juga. Gampang kok Allah menghadirkan semua yang Anda sedang butuhkan dalam proses membesarkan bisnis Anda sekarang juga. Masalahnya adalah apa yang membuat Allah mau ngomong kun buat Anda. Jangan-jangan Allah belum punya cukup alasan yang kuat untuk ngomong kun kepada kita. Kenapa? Karena niatnya masih sempit. Siapa yang paling tahu niat itu luas, sempit, atau standar? Kita dan Allah. Cek ke dalam hati sendiri. Tanya dalam hati sendiri, kenapa ya saya bisnis ini? Kenapa saya jalanin ini semua ya? Kenapa saya bela-belain waktu, nguras tenaga, tinggalin ini itu? Kenapa saya perjuangin ini ya? Coba deh diam sejenak sambil dengerin audio ini, diam sejenak dan tanya dalam hati, kenapa? Coba sekarang, silakan. Dan jawab dengan jujur. Kalau memang masih sempit niatnya, akui, jangan dilawan. Akuin ke Allah. Iya ya Allah ya, niat saya masih sempit banget. Hanya pengen karena ini. Ngomong ke Allah sekarang. Kemudian istighfarkan untuk menetralkan. Anda istighfarkan. Dan sekarang ngomong sama Allah. Ya Allah, mulai hari ini saya jalanin bisnis ini, Allah, karena apa? Untuk apa? Silakan. Pastikan itu bukan buat diri sendiri aja manfaatnya, tapi buat banyak orang. Dan Allah gak bisa dimodusin. Ya,
Saya jadi teringat perkataan guru saya, Ren, jika kamu hidup hanya untuk mencukupi perutmu sendiri, maka Allah akan memberikan sebanyak itu. Cukup buat perutmu sendiri. Tapi Ren, jika kamu hidup untuk mencukupi perut banyak orang, maka Allah akan mencukupkannya sebanyak itu. Dan sekarang ngerti perkataan guru saya itu. Iya benar guru. Allah tergantung niat hambanya kan, prasangka hambanya, niat hambanya. Bahkan di Riyadhus Shalihin pasal 1 kan gitu kan, innama a'malu binniyah, semua tergantung niat. Ayo jujur-jujuran deh, niatnya apa? Itu adalah kunci paling penting untuk mengundang pertolongan Allah. Dengan itu aja, oh Masya Allah, banyak kemudahan-kemudahan dibukain sama Allah. Sama, Anda yang lagi punya sakit gak sembuh-sembuh, coba cek niat sehatnya karena apa. Anda yang lagi punya hutang gak selesai-selesai, coba cek niatnya karena apa nyelesain hutang. Anda yang lagi punya keluarga yang bermasalah, anaknya nakal atau apapun, coba cek kenapa Anda niat ngerubahnya karena apa. Kalau memang sempit, akui, istighfarkan, rubah niatnya. Insya Allah Allah akan tolong nanti. Dan ini udah terbukti berkali-kali di kelas-kelas PPA gitu kan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Tutorial Bisnis. Teman-teman bisa belajar tentang membangun bisnis di kanal ini, jadi pastikan subscribe kanal ini terlebih dahulu sebelum kita mulai materinya. Nah, jadi dalam video ini Bang Thor bakal membahas tentang membongkar strategi cara sukses membangun bisnis berkah ala Nabi. Oke. Pertama-tama teman-teman, kalau mau bikin bisnis nih, pastikan sudah menentukan mau berbisnis di industri apa. Dan dalam video ini sebagai contoh, kita akan membahas bagaimana cara membangun bisnis di bidang kesehatan, khususnya kesehatan yang Islami. Kenapa bisnis kesehatan yang akan kita bahas? Karena sesuai dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat lebih aware dengan masalah kesehatan akibat COVID-19. Pastinya teman-teman yang sedang menyimak video ini memiliki motivasi atau memiliki ketertarikan untuk membangun sebuah bisnis. Nah, perlu disadari ya teman-teman bahwa dalam membangun bisnis itu ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui. Dan berhati-hatilah dengan mindset kayak instan atau sukses cepat. Karena faktanya banyak orang-orang yang berpikir asal buka usaha maka bisa langsung jualan dan langsung dapat untung. Maka dari itu, izinkan saya mengingatkan bahwa itu adalah pandangan yang tidak benar alias sangat melenceng. Jika buka usaha itu semudah itu, ya kemungkinan banyak karyawan yang setelah gajian pertama atau kedua kerja di perusahaannya bakal langsung resign dan langsung buka usaha. Ngapain kerja untuk orang lain kalau bisa langsung kaya dengan berbisnis kan? Nah, ini adalah pandangan yang tidak benar dan perlu diluruskan ya teman-teman. Lalu, apakah berbisnis itu sulit? Jawabannya tergantung kapasitas dan kemampuan seseorang. Karena segala sesuatu itu perlu ilmu, pengalaman, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sudah belajar dari berbagai seminar bisnis, workshop digital marketing ke berbagai tempat, namun bisnisnya masih jalan di tempat, gak maju-maju, bahkan mengalami kemunduran. Ada juga orang yang ilmu bisnisnya pas-pasan, gaptek digital marketing, tapi bisnisnya bisa berjalan dan menguntungkan. Nah, jadi ada satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita sebagai manusia tidak mempunyai daya untuk memastikan apakah masa depan itu akan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah, karena segala sesuatunya ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita bisa mengupayakan
usaha kita agar masa depan kita tetap baik dan membahagiakan sesuai dengan harapan kita, walaupun hasil akhirnya bisa jadi di luar ekspektasi yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Begini teman-teman, pikiran kita bisa mengatakan bahwa kekayaan bisa membuat kita merasa tenang dan bahagia. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena saat ini kondisi kita belum menjadi orang kaya, sehingga berpikir dengan menjadi kaya, kita akan merasa tenang dan bahagia. Lalu bagaimana faktanya? Apakah benar orang-orang yang kaya itu memiliki kehidupan yang membahagiakan? Faktanya, ada orang kaya yang benar-benar hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan, namun ada juga orang kaya yang hidupnya penuh dengan kegelisahan, keresahan, sulit tidur, merasa cemas, karena ada rasa kekhawatiran dengan apa yang dimilikinya saat itu. Jadi, kesimpulannya ternyata tidak semua orang kaya bisa hidup bahagia dan tenang. Lalu, orang kaya seperti apa sih yang hidupnya bisa bahagia dan tenang itu? Jawabannya dari yang saya lihat, dari yang saya dengar, dan dari berbagai artikel, buku, referensi yang dapat dipercaya. Ternyata, orang-orang yang kaya, yang hidupnya bahagia dan tenang itu memiliki fondasi spiritual yang kuat. Kenapa? Karena keimanannya dan keyakinannya terhadap Yang Maha Kuasa. Maka apapun yang terjadi yang menimpa dirinya, keluarganya, anaknya, harta kekayaannya, mereka gantungkan kepada Yang Maha Kuasa itu, Yang Maha Besar itu, sehingga mereka tidak memusingkan apa yang akan menimpa mereka. Karena doa mereka setiap harinya, ya Allah, apapun yang akan terjadi padaku, pastikan bahwa itu adalah jalan bagi kemuliaan hidupku. Dan apapun yang Engkau titipkan kepadaku, baik itu kekayaan, berbagai jenis perusahaan, ilmu pengetahuan, yang sekehendakmu bisa Engkau berikan kepadaku, ataupun Engkau ambil dariku, tapi pastikan tetaplah memanjakan aku sebagai hamba-Mu, ya Allah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Bisa jadi Engkau miskinkan aku, tapi tetaplah memanjakan kehidupanku, ya Allah. Bayangkan itu. Rasa khawatir, cemas, galau, itu hilang teman-teman. Indah sekali kalau kita mempunyai mindset bahwa apapun kondisi kita, mau dalam keadaan lapang ataupun sempit, tapi yang penting bisa dimanja oleh Allah dan dimuliakan olehnya. Ternyata bisa kok tanpa kekayaan seseorang hidup dalam kebahagiaan, dan bisa juga kok dengan kekayaan seseorang hidup dalam ketenangan. Jadi sebenarnya yang menentukan kesuksesan itu ternyata 20% adalah teknik. Bisa itu ilmu bisnisnya, manajemennya, digital marketingnya, pengalamannya, dan lain-lain. Tapi sejago-jagonya Anda menguasai bidang tersebut, ternyata pengaruhnya sebatas 20% saja. Lalu apa 80%-nya? Yaitu spiritualnya. Jika spiritualnya benar-benar baik, lurus, kuat, dan kokoh, mau membangun apapun akan terasa mudah. Di bidang apapun itu, baik dalam dunia bisnis, akademis, karir, olahragawan, profesional, dan lain-lain, apapun itu akan dimudahkan karena kita dekat dengan Yang Maha Memudahkan. Jadi, karena yang kita bicarakan saat ini adalah strategi dalam membangun bisnis yang berkah, maka langkah awal atau pijakan pertama yang harus kita lakukan adalah luruskan niatnya. Karena faktanya, para pebisnis besar yang super kaya raya itu, mereka membangun usaha bukan sekedar untuk keuntungan pribadinya saja, namun mereka memiliki visi yang luas yang berdampak sosial tinggi. Contohnya, salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, awal membangun Microsoft, dia memiliki visi yang luas, yaitu di masa depan nanti di setiap rumah akan ada PC atau komputernya masing-masing. Bahkan di masa depan nanti setiap orang akan mempunyai komputernya sendiri. Lihat itu teman-teman, dan itu sudah terjadi saat ini. Yang zaman dulu belum kepikiran ada komputer di setiap rumah, mungkin di perkantoran ada. Namun di zaman sekarang bahkan setiap orang punya PC, punya laptop, punya komputernya masing-masing. Teman-teman, jika berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau hanya untuk keluarganya sendiri,
maka energi atau daya juang kita akan terbatas bahkan kecil. Bahkan teman-teman bisa kehilangan energi di tengah jalan perjuangan membangun usaha itu. Misalnya awalnya penuh semangat dalam membangun usaha, terus di tengah-tengah udah mulai muncul nih berbagai masalah, energi kita sudah mulai surut, dan pada akhirnya keluhan-keluhan itu muncul. Susah, berhenti aja deh, mendingan kerja aja deh, lebih baik dapat gaji dari perusahaan daripada bangun bisnis yang gak jelas kayak gini. Muncullah rasa-rasa pesimis itu. Nah, semangatnya hilang dari tengah jalan. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk dirinya sendiri. Hayalan suksesnya hanya sekedar untuk memenuhi impian-impiannya saja. Jadi ketika energinya habis, daya juang untuk meraih mimpinya pun juga ikut habis. Ditambah lagi kesadaran spiritualnya kecil, yang akhirnya cepat menyerah dan beralih ke tempat lain. Namun akan berbeda dengan seseorang yang mempunyai niat yang lurus, murni, dan luas. Niat membangun bisnisnya karena dia sadar mempunyai produk yang akan sangat dibutuhkan oleh banyak orang manfaatnya. Niat awalnya murni untuk membantu orang, karena dengan produk yang dimilikinya ternyata bisa memberikan solusi untuk masalah orang lain. Tidak hanya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, namun dia mempunyai visi kalau banyak orang yang menggunakan produknya ini, maka kehidupan orang-orang itu akan terbantu, akan tertolong, akan termudahkan. Ya, energi seseorang yang berjuang dengan visi yang luas, yang memiliki dampak sosial yang tinggi, kuota energi yang dimilikinya itu besar, gak ada habisnya, atau cepat terisi energinya karena melihat banyak orang merasakan manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkannya. Jadi ketika dia melihat testimoni dari para pelanggannya, jadi menambah semangat. Lihat keluarganya, tetangganya mendapatkan manfaat dari produknya ini, menambah semangat. Ditambah kesadaran spiritualnya yang dijaga, dikembangkan, dan dikuatkan. Wah, itu malah semakin menarik energi rezeki teman-teman. Awalnya berjuang sendiri, Allah pertemukan dengan orang-orang yang siap membantu dan berjuang bersama. Lalu membangun super team yang membawa usahanya maju sehingga mampu menjangkau manfaat dari produknya, sehingga produknya itu bisa menjangkau lebih luas lagi ke masyarakat. Ketika penawaran mulai tinggi, tapi biaya produksi terbatas, tiba-tiba Allah pertemukan dengan seseorang yang ingin menanam modal di perusahaannya dengan cara yang adil dan cara yang syariat, sehingga produknya bisa didistribusikan dengan baik. Maka keajaiban demi keajaiban datang silih berganti, memanjakan orang tersebut dalam membangun bisnisnya. Inilah hadiah bagi seorang pebisnis yang tidak hanya memiliki ilmu, pengetahuan, atau teknik berbisnisnya saja, tetapi ia mempunyai kesadaran spiritual yang tinggi. Teman-teman di sini mungkin kita perlu renungkan, mungkin kenapa usaha kita tidak berjalan lancar, mungkin kenapa kita masih ragu untuk membangun bisnis. Bisa jadi karena niat kita yang masih belum tepat. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa jadi Ia kehendaki usaha kita surut agar kita merenungkan dan membaca pesan darinya bahwa, wahai hambaku yang kusayangi dan aku cintai, aku ingin mengabulkan doa-doamu dan mewujudkan segala impianmu yang mengharapkan hidup dalam kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Namun saat ini jalanmu salah. Aku tahan dulu ya bisnismu itu. Aku ambil dulu ya untuk sementara usahamu itu. Dan pahamilah pesanku, wahai hambaku, agar kamu merenungkan kesalahanmu, perbaiki kekuranganmu, upgrade kembali keimananmu, sehingga kamu kembali di jalan yang benar dengan niat yang tulus, murni, dan luas. Setelah itu, aku gantikan usahamu itu dengan yang lebih baik, dengan yang cara yang penuh dengan keajaiban, sebagai hadiah dariku, karena kamu mampu memahami pesan cintaku kepadamu melalui ujian-ujian yang aku berikan kepadamu. Masya Allah. Bisa jadi juga teman-teman yang menyimak video ini merupakan orang-orang yang Allah pilih agar mendapatkan petunjuk untuk memahami pesan cintanya. Wallahu a'lam. Jadi pastikan bahwa Anda memiliki niat yang lurus, murni, dan luas dalam membangun bisnis dan siap untuk mengupgrade kesadaran spiritual Anda dengan mengikuti syariat, menjaga diri dari riba, membangun integritas, dan lain sebagainya dalam membangun usaha Anda.
ke strategi selanjutnya ya teman-teman. Setelah niat kita sudah benar, selanjutnya sebagai pengusaha kita harus mencari masalah yang ada di masyarakat saat ini. Yap, teman-teman, sebenarnya seorang pengusaha itu haruslah sensitif dengan permasalahan yang ada saat ini. Karena sumber masalah merupakan sumber market atau pasar yang potensial untuk usaha kita. Karena pengusaha adalah penawar solusi dari permasalahan yang ada. Berbisnis itu merupakan kendaraan untuk menebar manfaat bagi sesama. Bukankah dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama? Yes, maka berbisnis merupakan salah satu kendaraan ibadah terbaik untuk mengambil pundi-pundi amal dan pahala yang bonusnya mendapatkan keuntungan dari hasil usaha dalam mengatasi masalah yang dialami saudara-saudara kita yang membutuhkan manfaat dari produk kita. Dalam konten video ini kita akan melihat masalah yang tengah dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu masalah kesehatan, karena saat ini kita tengah diuji dengan pandemi COVID-19. Nah, sebagai seorang pengusaha nih, kita harus menganalisis masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi ini dan bagaimana mereka bisa menjaga kesehatannya di tengah ancaman COVID-19 ini. Oke, sekarang kita sudah menentukan mass market kita adalah masyarakat yang ingin menjaga dan mengatasi masalah kesehatannya. Lalu kita spesifikkan marketnya, tentukan niche marketnya, yaitu mereka yang ingin sehat dengan cara islami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa lihat akibat pandemi ini, berbagai jenis produk kesehatan muncul memborbardir masyarakat dengan berbagai bahan yang dikandungnya. Ada yang berbentuk jamu, cairan, tablet, bahkan kalung dan cincin. Nah, kita perlu mengkerucutkan pasar kita lebih spesifik lagi. Ya, kita kerucutkan lagi pasar kita lebih spesifik lagi target marketnya, agar solusi yang kita tawarkan bisa mencapainya dan agar cost promosi dan marketing kita lebih efektif dan efisien. Jadi, kita tentukan niche market kita adalah masyarakat yang ingin sehat sesuai dengan syariat. Yes, sekarang kita sudah menemukan pasarnya. Jadi teringat kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika beliau baru hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak meminta kekayaan dari sahabatnya dari kaum Ansor, namun beliau meminta ditunjukkan pasarnya. Dan sebagaimana kita ketahui, sahabat Nabi ini merupakan salah satu sahabat yang paling kaya raya di kalangan umat saat itu. Baik teman-teman, kita pun sekarang sudah menemukan pasarnya, yaitu masyarakat yang ingin sehat sesuai dengan syariat. Lalu selanjutnya kita identifikasi atau kita lakukan profiling terlebih dahulu calon pelanggan kita ini. Yes, kita catat, tuliskan identifikasi pelanggan, yaitu masyarakat yang ingin sehat sesuai dengan syariat. Usia target market kita misalkan dari usia 20 tahun sampai 60 tahun. Jenis kelaminnya pria dan wanita. Statusnya bisa jomblo, bisa menikah, bisa duda, bisa janda. Lokasi marketnya, target marketnya perkotaan. Dan kita pun bisa menambahkan dengan penghasilan mereka di atas 3 juta misalnya. Nah, lalu setelah kita lakukan profiling, selanjutnya adalah identifikasi kecemasan pelanggan kita. Nah, identifikasi kecemasan pelanggan kita. Misalnya kita bisa catat kecemasan target market kita, banyak produk kesehatan yang dijual namun merasa ragu dengan kehalalan kandungannya. Lalu yang selanjutnya, khawatir ditipu oleh pedagang karena masalah pandemi ini. Banyak orang yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, bahkan dengan cara menipu orang yang membutuhkan produk kesehatan. Kekhawatiran selanjutnya adalah khawatir apakah produk kesehatan tersebut cocok untuknya dan keluarganya, karena ditakutkan ada efek samping yang buruk bagi tubuhnya. Lalu kekhawatiran yang lainnya adalah mungkin mereka merasa khawatir dengan produk yang mengandung sihir atau jin yang ditanam dalam kandungan produknya. Karena memang ada kasus teman-teman, ada kasus orang sehat karena pengaruh sihir dan membuat orang tersebut selalu ketergantungan dengan produk itu dengan cara yang berlebihan atau tidak wajar, seperti ketagihan, kecanduan.
Nah, biasanya produk ini diberikan sihir penglaris di dalamnya. Yes, kita sudah melakukan identifikasi kekhawatiran, kecemasan pelanggan kita. Selanjutnya kita identifikasi keinginan dan harapan pelanggan kita. Nah, mungkin kita bisa mencatatnya. Yang pertama, harapan atau keinginannya ingin berinvestasi kesehatan, yaitu menjaga, merawat, dan menyembuhkan dirinya dan keluarganya dari berbagai virus penyakit. Lalu, ingin mengonsumsi produk kesehatan yang halal, memiliki kandungan dari bahan-bahan yang alami, aman, dan berdampak positif secara lahir dan batin. Karena apa yang kita makan atau yang kita minum itu tidak hanya berdampak untuk tubuh fisiknya saja, tetapi juga berdampak untuk kesehatan batin atau spiritualnya. Harapan selanjutnya, ingin hidup sehat dengan cara Rasulullah SAW, sehingga selain mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat, juga mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya, ingin memiliki tubuh yang sehat, bugar, dan bisa beraktivitas semaksimal mungkin. Dan yang terakhir mungkin bisa memiliki daya imun. Ya, keinginan harapan pelanggan kita bisa memiliki daya imun yang kuat sehingga bisa menjaga diri dari COVID-19 ini. Dan teman-teman bisa tambahkan lagi, sesuaikan, bayangkan teman-teman membacanya melalui sudut pandang seseorang yang mengkhawatirkan kesehatannya, ingin menjaga kesehatannya, ingin menjaga dari COVID-19. Oke, sekarang kita sudah mengidentifikasi pelanggan kita. Nah, kita sudah mengetahui apa yang mereka khawatirkan dan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya, kita carikan solusinya, yaitu sebuah produk yang cocok, yang bermanfaat, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan mengatasi persoalan mereka. Di tahapan ini, teman-teman harus pahami betul value dari produk yang akan Anda tawarkan kepada niche market yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Karena mindset yang harus kita pegang adalah jualan atau berbisnis adalah aktivitas menolong orang lain yang dibayar. Karena bayaran yang kita terima diperuntukkan untuk menolong orang lebih luas lagi. Ya, dengan hasil usaha tersebut, kita bisa membayar zakat, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berwakaf, bisa menyantuni anak yatim, dan juga bisa membuka cabang usaha baru untuk memperluas jangkauan manfaatnya. Gimana? Asik kan? Kalau punya mindset bisnis dengan kesadaran spiritual yang baik. Ternyata hasil berbisnis kita bisa membuka cabang amal yang luas, teman-teman. Semakin banyak cabang bisnis kita, semakin luas cabang beramal kita. Mantap! Sebelum ke produk, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dikhawatirkan dan diharapkan oleh customer kita. Tadi kita sudah bahas sebelumnya, yaitu mengidentifikasi kecemasan pelanggan, seperti banyak produk kesehatan yang dijual tapi ragu dengan kehalalannya, khawatir ditipu, khawatir produknya tidak cocok, khawatir produknya mengandung sihir atau ditanam sihir di dalamnya. Lalu identifikasi keinginan dan harapan pelanggan kita, seperti mereka, pelanggan kita, customer kita ternyata memiliki kesadaran untuk berinvestasi kesehatan, ingin mengonsumsi produk kesehatan yang halal, yang kandungannya alami, yang berdampak baik untuk tubuh fisiknya dan juga batinnya atau spiritualnya. Ingin hidup sehat dengan cara Rasulullah, ingin memiliki tubuh yang sehat bugar semaksimal mungkin, dan memiliki daya imun yang kuat untuk jaga diri ini dari COVID-19. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa customer kita membutuhkan produk kesehatan yang sesuai syariat, mendapatkan kebaikan atau pahala ketika mengonsumsinya, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kandungan dan kehalalannya terjamin dan terjaga dari zat-zat kimia yang berbahaya, dan bahkan terhindar dari produk yang ditanamkan sihir penglaris di dalamnya. Nah, untuk memenuhi harapan dan keinginan customer tersebut, Bangtor sudah menemukan produk yang cocok yang bisa menjadi solusi terbaik untuk pelanggan kita ini, yaitu minuman herbal alami yang terinspirasi dari Al-Quran dan hadis melalui metode pengobatan ala Rasulullah At-Tibun Nabawi yang memberikan solusi terhadap kesehatan lahiriah, fisik, dan kesehatan batin atau spiritual kita karena anti sihir. Setiap hari adalah hari yang istimewa untuk berbagi kehangatan dengan semua orang.
Berbagi adalah caraku mensyukuri nikmatnya. Meskipun orang tuaku telah tiada, aku selalu teringat pada nasihat mereka untuk saling berbagi, menghormati, dan menyayangi. Di saat aku sendiri, mereka selalu menemaniku. Mereka menyayangiku tanpa kenal waktu. Mereka selalu membuatku tersenyum. Mereka selalu mengingatkanku untuk berbagi kebahagiaan dengan siapa saja. Keluarga adalah sumber kebahagiaan dan kebersamaan adalah momen terindah. Tak ada yang dapat menggantikan kehangatan keluarga bersama ala Nabi. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Sebelum menawarkan solusi kepada niche market kita, tentunya kita perlu mengenal produknya dulu. Kita perlu mengetahui apa saja manfaatnya, bagaimana perasaan atau pengalaman orang-orang ketika mereka rutin menggunakan produk ini. Sehingga kita sadar betul bahwa produk kita ini bisa menjadi jembatan amal ibadah kita sebagai bekal dunia dan di akhirat. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih minuman herbal alami ala Nabi ini. Nah, ala Nabi adalah minuman herbal yang terinspirasi dari Al-Quran dan hadis melalui metode pengobatan ala Rasulullah SAW At-Tibbun Nabawi yang memberikan solusi terhadap kesehatan. Yes, dari latar belakangnya saja kita bisa menjawab keinginan pelanggan kita yang ingin hidup sehat dengan cara Rasulullah, sehingga selain mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat, juga mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena ala Nabi ini diracik menggunakan metode pengobatan ala Rasul atau At-Tibbun Nabawi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lalu apa saja kandungan dari produk ala Nabi ini? Ternyata ala Nabi ini terbuat dari ekstrak herbal dan buah alami yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya di dalam kandungannya seperti ada mengandung kurma, madu, jahe, buah delima, minyak zaitun, habat sauda, dan lainnya. Wow, ini kandungannya merupakan bahan-bahan yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Mari kita bahas satu persatu kandungannya agar kita memiliki pengetahuan yang jelas mengenai produk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka gemes deh kalau masih ada yang nanya, ala Nabi itu apa sih? Ini loh, ini ala Nabi, minuman herbal kesehatan keluarga. Dan satu keluarga semuanya boleh minum, mulai dari orang tua, remaja, anak-anak, sampai ibu-ibu hamil juga bisa. Aman, aku pun minum setiap hari dan aku sudah merasakan khasiatnya luar biasa sekali. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Ini salah satu contoh produk kita bisa untuk kita dan benar-benar profesional ya. Nah, saya bukan tukang dagang, tapi saya berharap nanti banyak pengusaha-pengusaha kita yang punya kualitas tinggi, tidak hanya mengandalkan kesetiaan umat. Seperti ini satu paket 3 isinya. Oke, mana ya yang bekas saya dulu. Nah, seperti ini. Tuh, ini teh isinya korma,
madu, jahe, jintan hitam, minyak zaitun, dan yang ada di Quran dan hadis diramu sedemikian rupa oleh ahlinya. Alhamdulillah, murah meriah lagi ya. Masya Allah, luar biasa sekali sih kandungan dari ala nabi ini ya. Siapa yang tidak mau merasakan khasiatnya di mana semua bahan-bahan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Qur'an dan juga dilakukan atau bahkan dikonsumsi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semua itu bisa disatupadukan langsung dalam sebuah produk yang bernama ala nabi. Baik teman-teman sekalian, dari kandungan-kandungan dan khasiatnya yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa manfaat dari ala nabi itu yaitu mengobati radang usus, meningkatkan nafsu makan, mengatasi susah tidur, mencegah masuk angin, mual, dan muntah, menjaga daya tahan tubuh, lalu untuk membantu menjaga stamina, untuk meredakan gejala flu, batuk, dan pilek, untuk mengobati demam tinggi, membantu mengobati sakit kepala, mencegah masuk angin dan perut kembung, mengatasi pegal-pegal, mengatasi rasa mual, mengatasi meriang, mengatasi keluar keringat dingin, mengatasi gangguan tenggorokan, mengatasi diare, dan lain sebagainya. Dari kandungan dan khasiat yang luar biasa itu, ditambah lagi ada nilai syariat di dalamnya karena mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis, maka ala nabi ini menjadi solusi target market kita yang sebelumnya sudah kita identifikasi. Nah, dari strategi bisnis produk ala nabi ini memiliki unique value proposition yang kuat. Apa itu unique value proposition atau UVP ini? Nah, teman-teman, unique value proposition atau UVP ini adalah solusi utama yang membedakan Anda atau kita dengan kompetitor dan jadi alasan mendalam bagi pasar memilih produk kita. Semakin kuat UVP-nya, maka akan semakin tinggi tingkat penjualannya. Contohnya Amazon.com memiliki jenis UVP Unique karena menawarkan inovasi baru pada produk yang ditawarkannya. Lalu contoh yang lainnya ada Lion Air memiliki jenis UVP Price karena harganya murah dan terjangkau. Lalu produk kita yaitu ala nabi memiliki jenis UVP Holy Quran Inspiration karena kandungan herbalnya terinspirasi dari Al-Quran dan hadis melalui pengobatan ala Rasulullah atau at-Tibb Nabawi yang memberikan solusi terhadap kesehatan. Jadi, value apa yang ditawarkan oleh ala nabi? Yang pertama, produk kesehatan yang merupakan hasil kombinasi berbagai jenis bahan yang direkomendasikan langsung dari Al-Quran dan hadis dengan metode pengobatan Rasulullah SAW seperti kurma, delima, madu, minyak zaitun, jintan hitam atau batu sauda, jahe, buah ara atau buah tin, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena bahan-bahannya alami dengan menggunakan metode ala Rasulullah, maka produk ala nabi ini tidak mengandung BKO atau bahan kimia obat atau bahan tambahan pangan seperti pemanis, pengawet, perisa, atau sejenisnya. Maka ala nabi ini 100% murni menggunakan herbal alami, yes, tanpa obat kimia, tanpa bahan tambahan pangan lainnya ya. Lalu yang ketiga, menawarkan berbagai khasiat dalam mengatasi masalah kesehatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Lalu yang keempat, bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes teman-teman, karena pada dasarnya ala nabi terbuat dari sari buah kurma dan madu sebagai sumber energi sekaligus berfungsi sebagai pemanis alami pada produk ini, di mana rasa manis itu berasal dari karbohidrat kompleks pada sebuah kurma dan madu yang aman buat penderita diabetes ya, karena tidak mengandung kandungan kadar gula teman-teman. Lalu yang kelima, bisa dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah. Kenapa? Karena ala nabi terbuat dari herbal makanan alami seperti sari buah kurma, madu, minyak zaitun, dan jus delima yang tidak memicu kenaikan kadar gula dalam darah secara cepat. Bahkan sebaliknya, dapat membantu menstabilkan gula darah karena umumnya dalam bentuk karbohidrat kompleks dan lemak yang baik. Lalu yang keenam, ala nabi bisa dikonsumsi mulai dari anak minimal usia 1,5 tahun dengan dosis setengah saset saja atau 1 sendok makan. Lalu juga bisa dikonsumsi oleh usia remaja, dewasa, sampai orang tua.
Jadi teman-teman, pangsa pasarnya luas. Kita bisa menebarkan manfaat ke banyak orang melalui produk ala nabi ini. Lalu yang ketujuh, ala nabi juga bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Karena memang ala nabi ini tidak mengandung BKO atau BTP atau herbal yang membahayakan kesehatan ibu hamil. Dari hasil identifikasi produk ala nabi ini, apakah ala nabi termasuk dalam kategori produk yang bagus? Oke, teman-teman, perlu diketahui bahwa ada 3 kriteria untuk melihat apakah produk tersebut bagus atau tidak. Yang pertama, apakah produk ala nabi ini memiliki potensi market pasar yang besar. Kita bisa identifikasi tadi bahwa produk ini bisa dikonsumsi mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Maka bisa dipastikan pangsa pasar produk ini sangatlah luas, teman-teman. Apalagi produk ini memiliki value menjalankan sunnah Nabi. Siapa yang tidak tertarik dengan hidup sehat ditambah dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi? Tidak hanya sehat di dunia, namun insya Allah sehat di akhirat juga, insya Allah. Nah, kriteria produk bagus yang kedua adalah apakah produk ala nabi ini memiliki potensi repeat order yang tinggi. Dari hasil identifikasi, target market ala nabi ini adalah orang-orang yang sadar untuk investasi kesehatan lahir dan batin. Jadi, yang namanya investasi itu nggak cuma sekali, teman-teman, tapi harus jangka panjang untuk menjaga kesehatannya, merawat fisiknya, dan membersihkan jiwanya atau spiritualnya. Jadi potensi repeat ordernya pun tinggi. Dan yang terakhir, kriteria terakhir dari produk yang bagus adalah apakah produk ala nabi ini mampu menyelesaikan masalah target marketnya. Sebelumnya kita pun sudah identifikasi khasiat atau manfaat dari bahan-bahan yang luar biasa yang ada dalam minuman herbal alami ala nabi ini. Apalagi kandungannya ini terinspirasi dari Al-Quran dan hadis melalui metode pengobatan ala Rasulullah At-Tibbun Nabawi yang memberikan solusi terhadap kesehatan. Jadi, teman-teman bisa kita simpulkan bahwa ala nabi sudah memenuhi kriteria produk yang bagus dan memiliki potensi yang tinggi di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat. Yang pasti saat ini, di saat kita lagi dilanda sama pandemi, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia, kita harus pinter-pinter banget menjaga imunitas tubuh kita. Dan para ahli psikologi mengatakan bahwa ada 3 faktor yang bisa menurunkan imunitas kita, yaitu karena stres, negative thinking, dan juga depresi. Sedangkan di saat ini orang-orang beriman juga memahami bahwa hidup itu adalah ujian dimana kita ketika diberikan kesenangan kita harus pandai-pandai bersyukur, dan ketika kita diberikan kesusahan kita harus pandai-pandai bersabar. Oleh karena itu kayaknya ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bertakwa kembali kepada Allah dan juga pandai-pandai bersabar. Nah, selain itu kita juga harus ngapain ya? Yang pasti kita harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Dan ini aku pribadi, aku tuh seneng banget ketika aku mengkonsumsi sesuatu yang memang sudah dijamin sama Allah, sudah dicatat dalam Al-Quran, seperti kurma, madu, buah tin, habatus sauda. Nah, semuanya itu ada di ala nabi. Dan alhamdulillah Dewi selama puasa bertahun-tahun ini selalu mengkonsumsi ini, dan insya Allah ini akan meningkatkan imunitas kita. Kita hidup sehat cara nabi, hijrah ke ala nabi. Ada 80% penentu kesuksesan, namun kita sibuk dengan 20%-nya saja. Bagaimana bisa sukses? Oh ya teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk mencoba ala nabi, teman-teman bisa pesan melalui link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi di video ini ya. Begitu juga yang tertarik untuk berbisnis produk ala nabi ini, teman-teman bisa bergabung dalam komunitas atau sekolah online Muslimpreneurship. Saya sangat berharap teman-teman berhijrah dari gaya bisnis kapitalis ke gaya bisnis syariah. Kan akan sangat disayangkan sekali jika kita berusaha namun tidak ada nilai ibadahnya di mata Allah, karena tidak sesuai dengan syariat Allah. Jadi saya sarankan teman-teman ikuti sekolah online Muslimpreneurship. Di sana kita akan belajar bagaimana membangun bisnis syariah, dan sebagai siswa atau siswi, teman-teman akan mendapatkan bonus akun MP Store yang sudah menyediakan produk-produk yang memiliki nilai Islami, yang salah satunya adalah ala nabi. Nah, untuk pendaftaran silahkan klik link yang tersedia di kolom deskripsi di video ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena Bang Tor bakal membahas produk-produk lainnya dan strategi bisnis lainnya. Lalu teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal,
Sebaik apapun atau sehebat apapun kita dalam menguasai ilmu berbisnis, marketing, manajemen, digital marketing, dan lain sebagainya, hal itu hanya berdampak 20% saja bagi kesuksesan kita. Yang 80%-nya adalah kesadaran spiritual kita haruslah kuat, kokoh, dan besar agar dapat menampung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memiliki wadah yang besar serta luas untuk menampung rahmat dan kasih sayangnya, maka kita akan dimuliakan dan dimanjakan olehnya. Siapa yang tidak ingin dimuliakan dan dimanjakan oleh Allah? Jika Allah bisa dengan mudahnya memanjakan kita, maka apapun harapan, impian, dan keinginan kita akan mudah dikabulkan olehnya. Maka dari itu, perluas kesadaran spiritual kita dengan mengikuti materi-materi yang ada di sekolah online Muslim Friendship ini. Karena ada banyak pakar-pakar yang ahli dan berpengalaman yang siap membagikan rahasia sukses mereka kepada kita. Sekali lagi, saya harap teman-teman mendaftar melalui link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi video ini. Bangun bisnis perlu ilmu, butuh waktu dan mau berproses. Bayangkan kembali ketika Anda adalah seorang pengusaha, sudah banyak tenaga yang Anda keluarkan, sudah banyak uang yang Anda habiskan, tapi mengapa seperti berat sekali ujiannya? Ditipu orang, usaha Anda dalam kegagalan, bahkan bangkrut, terbelit hutang di bank, atau menghasilkan banyak uang tapi malah sakit-sakitan. Coba renungkan, mungkin semuanya tidak didasari karena ibadah kepada Allah. Inilah saatnya Anda harus paham dan praktikkan bagaimana caranya membangun bisnis syariah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW bersama 7 asatid di Muslim Partnership. Belajar secara online melalui WhatsApp group yang insya Allah akan lebih efektif karena materi dapat diputar ulang kapanpun dan dimanapun. Kemudian hemat biaya, tidak perlu keluar uang untuk ongkos jalan, sewa hotel, tiket pesawat, dan biaya lainnya. Dapatkan private sharing terjadwal, networking, dan gratis toko online.